kasih narasi oten sendiri atau orang Nasrani sendiri, sudah ketahuan Tuhan semesta alam yang hakiki ini siapa? Tuhan yang benar yang hakiki ini siapa? Konsep ketuhanan yang hakiki ini yang mana? Kayak gitu. Sebenarnya sudah kelihatan kan gitu. Mungkin gitu ya. Aku boleh menanggapi nggak ya? Oh, silakan boleh. Mas Aha, sebelum ke Hanzo silakan, kasihan Mas Aha suruh diam terus. Lanjut. Iya, Lanjut Bang Masa. itu mengatakan Allah tidak beranak, sekaligus mengatakan Allah itu maha penyayang, itu melawan akal sehat, Bang. Kenapa? Masa, Karena Masa. nah, ya, Kamu sayang nggak sama mobil kamu? sama siapa? Kamu sayang nggak sama mobil kamu? Mobil. Hah. Ya sayang, Bang. Nah, nggak mesti anak kan yang disayang? Dah. Oke, Bang. siap dilanjut. Bang, ciptaan itu nggak semuanya itu benda mati, Bang. Anak itu juga ciptaan. Bang Jibril, kalau saya bilang Bang Jibril itu ciptaan orang tua Bang Jibril, benar atau enggak, Bang? Enggak, saya dibuat. Nggak ada, bedakan antara menciptakan dan membuat, Masa. Kamu paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Apa, Bang, bedanya? Nah, menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada, itu menciptakan. Kalau membuat itu sudah ada bahan bakunya, kita membuat. Saya buat komputer nih, udah ada motherboardnya, udah ada listriknya, udah ada keyboardnya. Itu membuat. Nah, jadi kita nih makhluk, Bang. Kita tuh hanya bisa membuat, kita nggak bisa menciptakan. Cipta Oke. itu hak Tuhan, Bang. Cuma Tuhan yang bisa menciptakan. Nah, Nah, Bang Jibril benar. betul ya? Bang Jibril, iya. Sampai ya? Mas Aha udah jangan Bang. ngeyel, itu guru kamu itu. Bang Jibril ngeyel terus. Iya tahu, Bang. Iya, Bang Jibril guru saya, betul, Bang. Ini Bang Jibril ini ciptaan, Bang. Kenapa? Ada nggak manusia lain yang wajahnya kayak Bang Jibril? Nggak Banyak, ada, kan? banyak. Bukti loh. Banyak yang mirip, yang sama, yang ini suara kita bertiga aja, Bang Hanzo sama Bang Tony sama. Mirip-mirip. Ini. Nah, Oke deh, gitu. Bang. Kayak Oke. sama yang lain. Siap. Silakan disambung Bang Towi. Ayo lanjut ke ini, sama Bang Hanso. Silakan Bang Hanso. Oke, siapa tadi? Mas Aha belum kelar kayaknya dia ngomong tadi ya. Sabar Mas Aha, ini ujian. Mas Aha, lanjut aja, sabar. Itu aku Silakan, belum kelar loh, Bang. Mas. Iya. Kalau gini loh. Kalau Lanjut Bang. Kalau mengatakan Allah itu tidak beranak, lalu dari mana sifat maha penyayang itu gitu loh? Bukankah kasih sayang tertinggi itu kasih sayang antara dari orang tua kepada anaknya, begitu, Bang? Ya. Enggak, gini Mas Aha. Kasih sayang terhadap orang tua itu masih kondisional. Sementara kasih sayang Tuhan itu di atasnya kasih sayang orang tua. Kita kalau punya anak atau Mas Aha kalau punya anak, pasti ada standar, ada requirement sendiri untuk kamu jadi sayang sama anak kamu. Kalau anak kamu udah ngelawan, kalau anak kamu tiba-tiba gay, atau kan tiba-tiba anak kamu membunuh kamu atau menyakiti kamu atau tidak mempercayai kamu akan berkurang sayang kamu. Tapi kalau Tuhan pencipta kita, bukan hanya melakukan hal seksual habis itu dia jadi punya anak ya, tapi dia menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada, menciptakan loh, bukan membuat anak loh, tapi menciptakan manusia loh. Itu kasih sayangnya jauh lebih. Ini sekarang contoh aja nih. Sekarang ada kafir-kafir di luar sana, mana Allahmu, masa maha kuasa, tidak terlihat, dihinakan beliau, masa. Tapi saking sayangnya beliau dengan ciptaannya ini, masih dibiarin hidup. Gak disambar betul. Beda masalah, sayangnya itu cintanya, makanya maha penyayang. Kalau kita masalah cuma bisa sayang, kalau beliau itu maha penyayang. Makanya kalau kita bisa melihat, Tuhan itu maha melihat. Beliau itu maha. Jadi kalau beliau bilang beliau ini maha besar, dia gak pernah sedetik pun kecil. Apalagi disiksa, diludahin, digantung-gantung. Itu maha besar, maha suci, maha kuat. Di situ definisi mahanya, Bang. Oke, Bang, argumennya bagus. Gantian yang lain. Mantap.
Disambung Bang Towi sama Bang Hanzo. Lanjut Bang Hanzo. Apa ya Bang ya? Abang ini ya, maaf Bang, umur berapa Bang sekarang Bang? Kira-kira aja lah. Siapa nih Bang? Saya. Ya, Bang Towi. Oh, iya saya kurang lebih 30 tahun Bang. Ya, memang ini ya Bang ya, merubah keimanan yang dianut sejak kecil itu bukan sesuatu yang simpel, bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ini iman soalnya. Tentunya sangat tidak Iman mudah itu- Bang, gitu loh. Saya butuh proses, butuh perjuangan di mana kedua orang tua saya sekarang masih kafir dua-duanya Bang. Iya. Iya, silakan dilanjut. Apalagi ini masalah keimanan yang orang beriman pasti memikirkan hal-hal setelah dia berakhir di dunia. Setuju ya Bang ya? Karena kalau kita semua yang di Komal ini tidak memikirkan itu, nggak mungkin kita membahas keimanan, ranah agama lah. Ngapain juga buang waktu kan? Tapi kita di sini semua memiliki iman lah, saya yakin itu. Ada yang iman kepada Islam, ada yang beriman kepada Kristen. Intinya kita duduk ini berdiskusi tentang iman, tidak ingin diskusi yang mendiskreditkan iman lah. Oh Tuhan begini, Tuhan begitu, enggak lah. Itu kita udah melampaui itu. Yang saya mau tanyakan begini Bang, Abang kan pasti udah tahu 30 tahun sebelumnya kan Kristen. Abang pasti tahu cara keselamatan di Kristen seperti apa. Dan sekarang Abang mengimani iman yang baru. Apakah Abang udah paham keselamatan di iman Abang yang baru itu seperti apa? Silakan Bang. Iya, ini bertanya dalam konteks Islam berarti gitu ya Bang? Iya kan Abang sebelumnya sudah paham nih Kristen udah lahir, keselamatan konsep Kristen tuh begini. Nah sekarang Abang berpindah dengan konsep iman yang baru dengan konsep keselamatan yang berbeda gitu loh. Nah saya tanyakan, apakah Abang sudah tahu di konsep agama Abang yang baru ini seperti apa menurut Abang konsep keselamatan di agama yang baru Abang? Silakan. Gini ya, kalau saya menjelaskan secara dalil-dalil saya tidak terlalu menguasai ya tentang enggak. Singkat aja. Kalau contoh, nggak usah ribet Bang. Saya nggak minta dalil karena saya tahu Abang baru juga kan. Oh iya. Kalau kita Kristen, apa konsep keselamatan? Beriman kepada Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma dan gratis itu bukan berarti kita boleh berbuat dosa seenaknya, tetapi kita harus mengusahakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, itu secara singkatnya di konsep Kristen. Sekarang di Abang yang udah mengganti konsep itu Islam. Ya saya mau jawab. Seperti apa? Jadi di konsep di dalam Islam yang saya pahami adalah gini. Jadi ketika kita mau dosa kita diampuni, maka kita diajarkan untuk bertaubat Bang. Gitu. Satu itu ya, untuk tentang konsep tentang kalau kita dosa itu kan intinya bertobat gitulah ya, gambarannya seperti itu. Lalu kemudian sebagai umat muslim itu punya syariat-syariat yang harus dijalankan Bang. Perintah-perintah seperti sholat, berpuasa ya kan. Contoh dalam rukun Islam itu yang pertama adalah bersyahadat ya kan. Yang kedua sholat, yang ketiga itu berpuasa, yang keempat itu zakat, lalu yang kelima itu haji bila mampu. Itu yang saya ketahui Bang. Siap, Masya Allah. Izin Ikhwan Pila di sini karena noise saya tetap monitor, cuman saya nggak banyak ngomong. Dan Ko Muhammad Lo bisa menambahkan, Ko antum juga kan mualaf, cuman antum udah agak lama gitu. Ketika nanti Bang Tony karena memang masih baru,
Bila agak kesusahan mungkin bisa dibantu sama Ko Muhammad Lo yang mualafnya udah agak lama, dan nanti Abang Da Jibril juga bisa menyempurnakan itu ya sebagai penyempurna. Lanjut Ko Muhammad Lo, barangkali mau ditambahkan, silakan. Iya. Suara saya bagus Iya, ya, lanjut, Bang. Allah ya. Iya, aman Bang. Amin. Dengan keterbatasan suara karena masih flu dan batuk. Dalam Islam itu sebenarnya kita harus punya kunci atau miftah. Miftahus salamah fid dunya wal akhirah. Jadi kunci keselamatan dunia akhirat. Jadi kalau Islam itu tidak cuma dunia tapi akhirat. Dan konsep keselamatan ini panjang kalau kita jabarkan. Dalam artian ketika orang itu meninggoy misalnya dalam sebuah usaha untuk menghidupi keluarganya, itu merupakan keselamatan karena masih berjalan di jalan yang lurus, masih mencari rezeki yang halal. Nah, berbeda dengan konsep umum ketika meninggoy karena mencari nafkah yang halal, oh dia celaka gitu. Nah, makanya konsep dalam Islam salamah, selamat, salim dunia akhirat. Nah, kuncinya itu adalah syahadat. Syahadat plus kita berlaku takwa. Takwa ini kalau kita persingkat, pergampang, apa yang diperintahkan Allah jalankan. Semampu, semaksimal kita mampu menjalankan. Kalau ada yang nggak mampu, bisa masalah kondisional atau masalah waktu. Misalnya kayak naik haji, itu wajib kan. Karena kondisional boleh ditunda. Gitu. Terus yang kedua, selain menjalankan perintah Allah, itu menjauhi larangan Allah secara mutlak. Ini bedanya. Kok larangan itu mutlak? Kalau masih berkubang dalam larangan dan susah untuk meninggalkannya, maka meninggalkan perlahan-lahan. Bukan meninggalkan semampunya, berbeda. Perlahan-lahan itu beda. Seperti misalnya yang masih suka minum, mungkin nggak minum saat sholat, kan gitu. Tapi yang jelas miftahnya atau kuncinya adalah syahadat. Nah, baru kita tuh beramal. Setelah itu, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka perbuatan baik itu untukmu. Wa in asatum falaha. Dan jika engkau berbuat jelek, buruk, fasik, itu juga untukmu. Artinya ada dosa pahala di sana. Kayak gitu. Jadi konsep sebenarnya dengan tiga konsep ini juga sudah menjelaskan tentang keselamatan dunia dan akhirat menurut Islam. Nah, asiknya dalam Islam ini adalah ketika kita melakukan sesuatu bahkan sudah berniat dianggap sebagai sebuah pahala, saking rahman rahimnya, sayangnya Allah, Tuhan semesta alam kepada kita. Kayak gitu. Terus kalau misalnya bertanya, kok dalam Islam orang-orang yang belum syahadat, belum masuk ke dalam Islam, yang kadang membuat kebaikan melebihi rata-rata, bukan melebihi muslim atau mukmin, melebihi rata-rata muslim, kenapa masih dibilangnya tertolak gitu? Kenapa kok tidak diterima amalannya? Bukan tidak diterima secara mutlak. Mereka itu adalah berbuat perbuatan baik dan itu diyakini itu perbuatan baik. Tetapi kalau sampai diterima untuk menghapus dosa, nggak bisa. Kenapa? Ibarat kata nih, kita sudah pinter sains, kita sudah pinter fisika, kemudian datang ke UI, kita pinter pertanian, datang ke Bogor IPB. Kita minta nih, wisuda saya sebagai wisuda kalian, karena saya sangat pinter
Nggak bisa. Kenapa? Karena kita bukan mahasiswanya. Untuk jadi mahasiswanya di ITB UI kita harus masuk ke sana. Harus mendaftar jadi mahasiswa, harus sekolah di sana, kayak gitu. Jadi ketika kita nggak syahadat, walaupun kita ketika tidak syahadat, bukan kita, saya udah syahadat. Ketika tidak syahadat, walaupun kebaikan itu banyak, itu tidak dianggap sebagai penghapus dosa. Bukan Islam nggak adil. Sekarang gini, saya yang punya IPB lah, misalnya punya saya pribadi, bisa saya beli. Kemudian Bang Hanzo bilang sama saya ahli nih pertanian kok. Luluskan saya sebagai lulusan terbaik IPB tahun ini. Ya sorry Bang Hanzo aja daftar aja enggak gitu loh. Sama saya enggak. Gimana istilah katanya mau jadikan alumni terbaik, terus wisuda terbaik, sedangkan terdaftar sebagai mahasiswa aja enggak, kan gitu. Ini adil sebenarnya. Konsep ini adil. Jadi kalau misalnya mau dihantam balik tentang amal baik dalam Islam, kemudian dihantam dengan amal baiknya orang kafirnya yang tertutup dari Islam nih. Jawabannya seperti itu, mereka nggak punya kuncinya. Mereka bukan mahasiswa IPB. Nggak bisa mereka diluluskan sebagai lulusan atau wisudawan dari sana gitu. Ini adil, fair. Dan sekali lagi jangan ngeyel, ada orang-orang tertentu yang kemudian dijadikan alumni IPB. Jadi jangan ngeyel. Sebab peraturan Tuhan dengan manusia beda, kan gitu. Nah seperti itu, kita berbicara pada dasarnya sesuatu yang normal dan kita berdiskusi dengan orang-orang yang masih otaknya masih normal. Tidak ngeyel kayak tadi itu. Kayak tadi ngeyel, ampun susahnya setengah mampus. Kayak gitu. Jadi dia sendiri berargumentasi, dia sendiri nggak bisa jawab, dia playing victim, bahwasannya dia dipotong-potong. Kayak gitu. Jadi intinya saya rasa sih cukup jelas ya kalau masalah konsep dalam Islam gitu. Mungkin ada yang mau nambahin, silahkan. Atau mau lanjut bertanya, silahkan. Iya, sebenarnya udah bagus banget, udah keren banget, alhamdulillah pemahamannya. Tapi kita mesti luruskan dulu pertanyaan Hanzo yang definisi keselamatan nih Bang Hanzo, karena banyak janji-janji caleg di luar sana itu pokoknya percaya surga, gitu kan? Itu jadi definisi keselamatan itu apa? Kalau di Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jelas kalau kita percaya beriman dengan pencipta langit bumi beserta isinya dan Rasul terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW, itu kan kita pasti selamat. Entah bagaimanapun pasti selamat. Jadi definisi keselamatannya itu dilurusin dulu. Tapi insya Allah, silakan Bang Hanzo kalau ada tanggapannya. Oh, terima kasih Bang Jibril. Definisi keselamatan. Gini Bang, makanya kan ada ayat yang berkata, nah ketika Yesus berkata, nyalah engkau, aku tidak mengenal engkau, gitu kan. Ada orang berseru-seru memanggil Yesus, gitu kan. Apakah mereka nggak percaya? Ya, apakah mereka nggak percaya? Percaya, cuman percaya yang bagaimana, gitu kan. Mereka bilang, aku udah bernubuat, bermujizat, mengusir setan demi namamu. Nah, tapi kok dikatakan masih diusir. Nah, itu. Jadi Tuhan kita itu tidak melihat mulut, Bang, tapi dia jauh ke dalam hati. Mungkin mulutnya dia berkata dia begini, begitu, begini, tapi Tuhan melihat hati dia. Ketika dia berbicara seperti itu, apakah benar itu tulus dari hatinya, gitu kan. Jadi makanya konsep keselamatan di kita ini percaya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dengan mulut, Bang. Di dalam hati pun Tuhan bisa melihat hati manusia. Banyak di luar, makanya tidak semua orang Kristen, saya berani bilang, tidak selamat semua. Tidak ada. Percaya Yesus selamat, saya berani bilang enggak. Jadi percaya yang bagaimana dulu ini, gitu kan. Percaya yang sungguh-sungguh, sekalipun dia beragama lain, mungkin bukan Kristen di KTP ya,
tapi dia beriman secara sungguh-sungguh dalam hatinya, maaf, banyak teman saya KTP-nya bukan Kristen, tapi dia beriman, dia percaya bahwa dalam hatinya dia meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang akan menyelamatkan dia. Nah, itu pun saya yakin dia selamat tanpa merubah identitas KTP gitu. Gitu Bang Jibril. Siap, tapi berarti tetap nggak dijawab ya Bang ya soal definisi keselamatan? Karena kalau Abang udah bisa mendefinisikan soal keselamatan, kita tinggal artiin, kita tinggal lihat siapa yang menjamin keselamatan itu. Apakah Tuhan atau yang dituhankan? Karena beda nih, kita mesti define, kita mesti pisahkan antara yang dituhankan sama benar-benar Tuhan, sama benar yang ngaku Tuhan. Kalau ada oknum yang mengaku Tuhan, minta disembah, itu dia mengaku Tuhan. Jadi either mungkin dia Tuhan atau bukan. Tapi kalau yang belum pernah bilang dia itu Tuhan, tapi dituhankan, berarti itu berhala. Kita mesti setuju di situ Bang. Jadi yang memberikan jaminan keselamatan ini siapa? Yang dituhankan, berhala, atau Tuhan? Gitu. Gimana Bang? Oke, jadi premisnya harus mengaku dulu ya Bang Jibril ya. Kalau dia tidak mengaku berarti bukan gitu iya, ya? Kalau dia nggak ngaku Tuhan, tapi kita Tuhan kan sama seperti berhala Bang. Apakah berhala pernah ngaku dia Tuhan? Betul nggak? Okay. Make sense nggak? Karena kalau nggak ngaku Tuhan dituhankan ya sama aja berhala, sama aja sapi, sama aja Buddha, sama aja Apollo, sama aja Mitra, sama aja Horus. Kita mesti bedakan nih antara yang dituhankan sama mengaku Tuhan. Karena kalau abang buka nih, saya buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengaku Tuhan dulu siapa Bang Jibril? Maaf. Nih, nah itu dia. Kalau di Islam itu ada At-Toha ayat 14. Saya buka ya. Di Taha 14. Itu bukannya Musa ya Bang? Di sini. Tunggu, kalau di Al-Quran? Bukannya Musa itu. Itu Musa kan? Hah? Taha? Kisah Musa kan? Iya itu kisah Musa. Iya, kan? Nah, di sini kan dibilang Musa. sungguh aku ini bukan kutipan Musa, Nabi Musa bilang ini Bang. Coba. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ini Allah mengaku dia Tuhan, namanya Allah, sembahlah aku. Nah, ngomong sama siapa ini dia Bang? Sama Musa? Enggak, tunggu dulu. Nah, ini Musa, kita kan? Iya, tapi dia mengaku Tuhan Bang. Poinnya dia mengaku Tuhan, enggak. Poinnya bukan dia ngaku sama siapa. Dia mengaku dia Tuhan. Nah, ini bisa kita lihat di Keluaran 20, Bang. Lalu Allah berbicara, inilah kata-katanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Karena banyak framingan, oh cuma iblis yang minta disembah. Nah ini Tuhannya kitab Keluaran minta disembah. Nah jadi maksud saya gini Bang. Di mana Tuhan Abang melakukan hal yang sama atau mengatakan hal yang sama. Kalau enggak ya kita bisa asumsikan atau kita bisa pisahkan ya berarti dia bukan Tuhan tapi dia dituhankan sama seperti berhala-berhala lain. Silakan. Oke, kalau letter luck seperti itu Yesus nggak pernah. Tapi kalau intisarinya seperti itu ada banyak. Contoh, akulah yang awal dan yang akhir. Nah itu ucapan Yesus. Jadi Abang Akulah menuhankan jalan dia kebenaran. berdasarkan asumsi ya? Enggak, ini kan sesuai pertanyaan aja, bukan asumsi. Karena Abang bertanya di mana. Iya, Abang yang mengintisarikan, Abang mengintisarikan pesan-pesan dia. Artinya dia nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi Abang mengintisarikan apa yang dia katakan gitu kan? Ada. Akulah Alfa Omega itu kan. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Ya kan? Beliau ini kan orang Aramaik ya Bang ya?
Alfa dan Omega kan alfabet Betul. Yunani, Bang. Yunani. Karena kalau kita mau ke Yunani, Dewa Janus juga pernah bilang akulah Alfa dan Omega, Bang. Jadi beliau nanti bukan. melebar ini, Bang. Nah itu makanya, bukan makanya. Dia pernah nggak bilang akulah Tuhan. Karena kalau akulah Alfa dan Omega bukan berarti Tuhan. Akulah Tuhan. Karena sama seperti Keluaran 20 nomor 3, sama seperti At-Taha 14, di mana dia bilang akulah Tuhan. Karena kalau dia, balik lagi, kalau dia nggak pernah bilang kayak gitu, berarti satu, dia berhala, dia dituhankan, bukan dia Tuhan mengaku Tuhan. Atau kedua, ya berarti janji keselamatan abang bukan dari Tuhan, tapi yang abang tuhankan gitu loh. Korelasinya di situ. Ya, itu kan ada di ayat berapa yang mengatakan, kamu memanggil aku guru dan tuan, ya kan? Yohanes Terjemahan kata 13:13. Tuan dan Tuhan itu Yohanes 13:13 itu. artinya kan sebetulnya sama, artinya Lord kan. Kita pakai Inggrisnya Lord. Dan katamu itu tepat gitu. Kalau kita oke, sekarang linguistik. Lord itu artinya penguasa. Penguasa itu bukan pencipta. Sementara yang kita mau definisikan di sini Tuhan itu pencipta, Bang. Bukan penguasa. Sama seperti penguasa itu kan dia hanya menguasai. Kalau saya beli tanah, saya jadi tuhan tanah. Saya beli rumah, saya sewakan, saya jadi penguasa rumah itu. Tapi bukan saya yang menciptakan tanahnya, saya menciptakan dunianya, tempat bernafas. Beda antara penguasa dengan Tuhan. Kita mesti bedakan itu dulu. Mungkin Yesus akan ada atau pernah jadi penguasa. Entah ya, saya nggak tahu. Mungkin karena yang saya lihat dari umur 30 aja dia masih tinggal di tempat ibunya. Jadi kuasanya di mana? Tapi mungkin nanti untuk umatnya yang bertakwa, saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tetap dia penguasa bukan Tuhan. Jadi yang memberi jaminan keselamatan abang ini penguasa yang abang Tuhan kan? Atau memang Tuhan? Ini ya. Jadi konsep ketuhanan kita ini kan basicnya gini, Bang. Manusia ini nggak akan bisa mendengar, melihat sang pencipta atau yang awam kita sebut Bapa, ya. Yesus berdoa kepada Bapa, ya kan? Dan Yesus berkata, Bapa ini yang nggak bisa kau jumpa, dia telah memberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Itu kepadaku. Gitu, Bang. Jadi kita diberikan kunci nih. Aku, ini kuncinya Yesus, ini kuncinya. Karena kalau nggak ada kunci, mustahil kamu sampai kepada Bapa. Simple sebenarnya, Bang. Bang. Semua nabi punya narasi yang sama, Bang. Nabi-nabi sebelum ini juga aku penyelamatmu, I'm your savior, kayak Nabi Yesaya. Dia savior juga. Habis itu di Islam juga nabi saya kalau nggak dengan Nabi Muhammad, saya nggak mengenal Allah. Kafir saya. Tersesat saya kalau nggak ada nabi saya. Nabi Muhammad itu jalan saya untuk mengenal Allah. Sama, jadi yang abang gambarkan kuasa tadi, ya berarti bukan Tuhan ya. Saya kembalikan lagi, berarti bukan Tuhan ya. Tapi yang abang tuhankan gitu ya. Arti Tuhan dan Tuhan itu kan betul. Lord itu penguasa kan. Segala kuasa diberikan kepada Yesus oleh Bapa. Karena apa? Karena tidak seorang bisa melihat Bapa itu. Oke. Tapi beda. Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat dia gitu kan. Waduh, ada Ustadz saya di sini. Assalamualaikum Ustadz Tahta. Saya kadang-kadang takut sama Ustadz saya kalau tiba-tiba salah nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini kalau ada Ustadz Tahta, aja tahu Ustadz Tahta. Jadi, Bang Anzo, yang takut saya kangen ini. Bang Anzo, biar saya luruskan ya. Lord atau penguasa. Lord itu conqueror atau dia bukan creator tapi owner. Jadi kalau saya punya rumah, saya yang membuat rumah nih, Bang. Saya membuat rumah, saya yang beli, kuasa ini semua di saya. Begitu abang nyewa, kuasanya saya kasih ke abang. Jadi abang itu penguasa rumah itu, betul. Tapi yang menciptakan dan yang punya owner, creator, rumahnya siapa ya, Bang? Oke. Anda lah.
Nah, tetap saya kan, kuasa apapun abang, yang bayar listrik abang, yang bayar internet abang, nanti kalau internet nggak dibayar yang dikejar abang, apa segala macam. Tapi saya punya hak untuk memutuskan internetnya, memutuskan listriknya. Pencipta, saya penciptanya bang. Saya lebih bagus dapat janji keselamatan dari penciptanya bang, daripada yang punya kontrak bang. Ntar ini diputus kontrak tapi gimana bang? Kita berantakan ntar semua. Saya lebih bagus nerima janji keselamatan tadi sama penciptanya, bapaknya Yesus, daripada Yesusnya gitu loh. Yang saya asumsikan Tuhan, padahal Tuhan. Oke. Gitu. Oke. Baik. Yohanes 16 ayat 15. Ini Yesus mengklaim semua yang Bapa miliki adalah milikku juga. Nah, gimana tuh? Yesus mengklaim apa yang dimiliki Bapa itu punya dia, Bang. Aku Ini. tahu bakal lari ke situ nanti. Nah, ini. Jadi udah aku siapin ayat ini. Tetap bang. Tapi kita mau bawa kemanapun, kita mau arahin kemanapun, kita mau asumsikan kemanapun, kita mau eksergesiskan ayatnya seperti apapun. Nggak. Apakah dia bilang aku Tuhan sembah aku? Karena kalau nggak ada kata-kata itu, berarti dia dituhankan, dia bukan Tuhan. Betul nggak? Berarti kalau saya mengklaim saya Tuhan bisa dong, karena saya udah mengucap akulah Tuhan sembah Oh iya, aku. bisa. Firaun begitu bang. Firaun begitu. No. Gitu Firaun Bang. begitu bang. Boleh, sah-sah aja. Itu makanya tadi balik lagi ke awal lagi bang. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Gini, Bang Hanzo mau ngaku Tuhan, Jibril. ngaku nanti kena. Gimana itu bang? Gini, bukan hanya sekedar ucapan yang dibutuhkan untuk mengidentify dia ini Tuhan. Setuju nggak? Gimana? Bukan hanya omongan atau ucapan itu kita langsung menyimpulkan oh dia Tuhan. Oh enggak dong, Enggak, mesti kan? ada Tapi kita indikasi-indikasinya, kita betul. Yes, kita perlu Betul. bukti ya. Betul. Kita perlu bukti yang konkret gitu. Betul, Kan? Nah, setuju. kira-kira tunjuk bang, apa bukti konkret dari sembahan abang? Al-Quran. Nanti saya jawab. Al-Quran. Enggak, bukti kok. No. Bukti konkret. Contoh, saya kasih contoh. Tuhan saya, bang, berkuasa mengampuni dosa. Klaim. Tuhan saya. Klaim. Itu klaim. Bukti konkretnya mana? No. Fakta. Ada banyak ayat. Bukti mengatakan, konkret bang. Bukti konkret. Abang nih yang minta gak bukti konkret nih, bukan saya nih. Ayo kita kunci di bukti konkret. Bukti konkret Tuhan abang itu Tuhan di mana bang? Dia membangunkan yang udah mati. Itu kejadiannya 1800 1900 tahun yang lalu. Nggak konkret. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa lihat. Nggak kelihatan. Bukti konkretnya Tuhan abang yang Tuhan itu mana? Kan tertulis bang. Bukti itu harus tertulis kan. Dicatat. Enggak dong. Konkret. Bisa saya lihat sekarang. Konkret. Abang yang ngeluarin kata-kata konkret nih. Konkret itu kan sudah pernah terjadi. Ada saksi mata. Bukan. Konkret dicatat. itu bisa dilihat sekarang bang. Jelas. Konkret. Pasti. Ayat itu bisa dilihat gak? Sekarang saya bisa melihat ayat itu kan. Itu bukti konkret. Nyata, tertulis. Ya, Doraemon juga tertulis bang. Nggak bisa dijadiin itu sebuah hal konkret dong. Nggak gitu dong. Nggak asal tertulis habis itu bukti konkret dong. Sekarang ayo, saya suka nih abang bawa nih. Buktikan Tuhan abang itu bukti konkret. Gini. Itu Tuhan abang bener. Ya, tadi kan udah aku jelaskan. Fakta sejarah itu kan bukan asumsi, itu ada. Fakta dan sejarah yang mana bang? gitu loh. Fakta sejarah yang mana? Bentar. Waduh. Ke konkret-konkretan nih, saya suka nih. Ini Afwan ya, Bang Towi sama Bang Muhammad lo. Jadi saya agak Lanjut. Nggak apa-apa, silakan, Biar Gurunda. ngopi dulu, Tad. Nanti ada jatahnya Ustadz Tahta ini khusus. ya itu dia. Ini Pak Bonar juga, Pak Bonar. Ngopi dulu ya, Pak Bonar. Ya, lanjut. Assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ambulans. Mana nih bukti konkretnya Yesus abad Pak 1? Hanzo, lanjut Pak Hanzo. Sorry, ada paket datang. Siap. Gimana Bang? Bukti Jadi- konkretnya Bang. Mantap nih. Iya, bukti konkretnya Bible kan sama nih kan. Abang tadi jawabnya Al-Quran. gitu Apa kan. yang Nah, dikatakan setelah- Bible setelah yang bukti benar konkret terjadi ini sekarang? dipaparkan, Mm-mm. Ya, Buya dan yang benar terjadi. saya mute dulu ya. Iya. Jadi silakan lanjut, nanti baru saya nimbrung lagi, minta waktu bentar, saya mute dulu. Iya kok. Bukti konkretnya apa? Apa yang Iya. dikatakan Yehosua Oke. di abad ke-1 terjadi sekarang? Silakan Bang. Yang dikatakan abad ke-1 terjadi. Oke, terjadi ya. Mm. Akan banyak penyesat-penyesat itu datang dan mengaku sebagai Paulus Itulah juga ya. mengatakan hal yang sama. Bukti Apakah Pak konkret. Paulus Tuhan, Bang? kenapa? Paulus juga mengatakan hal yang sama. Orang-orang banyak dari keyahudian juga mengatakan hal yang sama. Apakah mereka Tuhan Iya, semua? iya, kan Paulus terinspirasi pasti dari Yesus karena Yesus yang mengucapkan duluan kan. Ini, Ayo, sekarang ini, Abang, oke, saya udah oke. satu kan. Mm-mm. Silakan. Tapi ini nanti jadi nggak apple to apple nih Bang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini Abang bisa buka di PubMed Central. nbci.nlm.nih.gov. Ini kalau saya drag nih Bang. Ini situs resmi web pemerintah Amerika Serikat. Ya. Di sini dibahas Human Embryology and the Holy Quran, an overview. Ini dari pemerintah Amerika Serikat ya Bang ya websitenya ya. Wah ini dibahas semua Bang. Dari embriologi lalalala kita bisa sampai hari Jumat minggu depan nih kita baca tuh. Tapi kita langsung ke conclusionsnya aja Bang. Conclusions itu apa sih? Kesimpulan. Saya translate ya. Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi, terminologi, dan deskripsi yang ada sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada alat fiksatif atau alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali Sang Pencipta sendiri. Ini dari situs keamerikaan dan mereka setuju kalau ini nggak mungkin coy ditulis 14 abad yang lalu dan seterusnya. Tapi saya nggak mau sombong lah. Tapi itu bukti konkretnya Bang. Nah, bukti konkret Abang gimana nih Bang? Enggak. Gimana nih Bang? Bukti konkret. Nih sejak Abang bilang bukti konkret Tuhan saya malah jadi semangat. Gimana Bang? Bukti konkretnya Bang? Oke, keren. Oke, saya akui lah. Gini. Sampai mana tadi Bang? Tentang ini ya. Pernah nggak Bang sembahan Abang itu menghidupkan orang mati gitu Bang? Ada nggak dalilnya Bang? Diceritakan yang di Al-Quran itu nanti Ustadz Tahsa bisa jawab. Diceritakan di Al-Quran sama seperti yang tadi. Ini bukti konkret nih, kitab suci bukti konkretnya udah benar, udah jelas nih. Yes. Di Al-Quran dibilang Allah itu bisa menghidupkan, membangkitkan, menghidupkan dan mematikan dan dihidupkan lagi, Bang. Surat berapa? Dan ya, Ustadz Tata ada disebutkan di situ apa? Aduh, surat berapa Tata? Ustadz? Surat Maryam kayaknya. Bukan. Kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masyaallah. Itu kalau ayatnya itu Al-Baqarah 28, Yunus 56, Al-A'raf 25, Al-Hijr ayat 23. Langsung bunyinya Bang. Kalau pertama ya Al-Baqarah 28,
Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Wa huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Yunus 56. Surah Al-A'raf 25. Qala fiha tahyuna fiha wa tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di sana kamu dihidupkan dan di sana kamu mati. Jadi Allah semua yang menghidupkan itu, bahkan nanti yang mematikan ya Allah. Yang menghidupkan lagi nanti di mahsyar membangkitkan ya Allah juga gitu. Itu banyak ayat-ayat seperti itu. Udah itu dulu lah. Lanjutkan abang Jibril. Siap Ustadku. Saya Maksudku gini, Bang. Setelah abad ke-7 kedatangan Baginda ini loh, ada nggak orang yang mati dibangkitkan? Bang, di Al-Quran dijelaskan bahwa setelah ini nabi terakhir dan sudah cukup tanda-tandaku. Udah cukup Bang, kita cuma perlu mikir aja Bang. Nggak perlu lah, ini selalu orang nih, maaf nih Bang Hanzo ya, dengan segala hormat nih, mohon maaf nih Bang. Tapi kapir-kapir ini Bang, 3000 tahun yang lalu nggak berubah-berubah Bang. Mana Tuhanmu, mana Allahmu, katanya kuasa, saya nggak bisa lihat, nggak ini, nggak itu. Begitu udah ditunjukin juga tetap nggak percaya Bang. Ini saya tunjukin nih yang tadi soal embriologi dalam Al-Quran, abang tetap nggak percaya Bang. Hatta saya belah bulan ya Bang, saya belah matahari sekarang, abang nggak bakalan percaya juga. Memang kafir-kafir ini yang selalu begini Bang. Mereka akan mau Tuhannya terlihat, Tuhannya menebus dosanya seperti dewa-dewa. Tuhannya mesti bisa dibikin berhala, mesti terlihat, kuasanya pernah ada di dunia ini walaupun nggak pernah dilihat. Yang penting ya pokoknya dia Tuhan gitu, berhala. Ya berhala itu tadi. Yang dituhankan. Ya Bang, insyaallah ya Bang. Insyaallah. Ya, dia WhatsAppan. Enggak. Ini. Lihat data. Oke. Wih, tunjukin dong. Lanjut dulu Bang, lanjut dulu. Narasi lah. Enggak, udah jelas. Narasi saya jelas Bang. Yang lain dulu. Saya cari Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Tad, lanjut Tad. Kalau mau menanggapi di sini benar-benar lagi berisik, lagi acara. Mohon maaf, saya tetap monitor kok, tapi saya mute. Nggak enak dengernya kalau berisik. Lah, kok diem semua ini? Lanjutkan Cok, tanya aja sama Ustadz atau gimana? Soalnya Ustadz belum bisa ngomong tadi, mau makan di banyak orang. Ya, nanti kalau kita tiba-tiba kajian tentang manuskrip Al-Quran, carbon datingnya tahun 610 dan seterusnya malah pada live nih, pada kosong nih nanti. Hanzo malah ini flight mode nih, malah settingan pesawat nih. Ya cuman ini saya apresiasi sangat ya, ini Bang Hanzo ini santun juga ya kan. Terus diskusinya bagus, berjalan dengan mulus ya, tanpa ada ngeyel-ngeyel lah gitu. Walaupun kadang ada lah sedikit masih itu dari Bang Hanzo. Kebenaran sudah di depan mata dan sebetulnya. Ini bang siapa bang Tony, ini Hanto ini orang lama, dia orangnya baik, cuman
agak ngeyel sedikit sih. Ya nggak Anso? Ya. Kalau sama Anso juga ini udah temenan lama, teman-teman. Iya. Dia salah guru kayaknya ini Anso. Enggak, tapi mesti ini ada yang komen di bawah Allah Bang Hanzo ini menghujat Allah atau menghujat Nabi di room lain. Enggak. Jadi Hanzo itu ada dua, Iwan Villa. Jadi ada yang baik, ada yang agak-agak. Jadi kayaknya yang ini yang baik sih. Kayaknya ya kita. Wallahualam bisa. Enggak lah. Enggak pernah bisa. Iya, betul itu. Ganti dari Hanso jadi Mister apa ini? Banyak akunnya. Nama ini banyak yang punya. Ada kok juga yang dari Islam pakai nama ini juga ada. Pernah lihat. Pakailah namamu Hanso 1, Hanso 2 gitu. Ya nggak apa-apa lah. Banyak kok. Bang Jibril juga banyak kok yang namanya Jibril. Iya kan Bang? Yang suaranya kayak gini cuma satu sih Bang. Insyaallah. Nah itu dia. Betul. Oke, mau lanjut bertanya ya saya. Terakhir aja lah ya. Coba Bang Jibril buka di. Kamu tanya si puasnya gitu loh. Enggak lah, sama Sidik aja dah. Sidik aja, asik. Ayo Sidik ya. Aja. Ya coba dibuka di Al-Ahzab 51 Bang. Baca aja. Udah Bang Sidik? Ya, saya baca terjemahan ya. Saya, Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Apa maksud dari ayat ini Bang? Al-Ahzab 51. Yes. Saya buka aja ya. Ya. Loh, kok kameranya? Beda isinya Bang. Iya. Al-Ahzab ayat 51. Ya. 51. Di situ ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Engkau boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan menggauli siapa yang engkau kehendaki dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Narasi Aisyah, Robmu apa tadi? Apa Bang? Abang ngomong apa sih? Apa itu yang Abang baca dari WhatsApp Abang? Coba deh. Titipan pertanyaannya coba bacanya yang bener Bang. Enggak, ini aku buka di ilmu Islam. ilmuislam.id Bang. Nah, saya cuma baca nih. Nah, maksudnya ayat itu apa gitu loh. Itu kan Aisyah enggak. Ya berarti ayatnya nggak bilang gitu ya. Berarti memang ada tafsiran ya, atau ada ini itunya ya. Nah, saya sebenarnya udah tahu tuh soal madu itu sebenarnya. Tapi Ustaz Tahta, silakan Ustaz Tahta. Saya kalau Al-Quran nggak mondok Bang, jadi agak ngeri kalau narasi ntar. Kalau ayat ini masalah gilir ya. Jadi Allah tuh kalau baca itu, karena kalau nggak baca tafsirannya, dikira menggauli siapa gitu. Padahal di sini masalah gilir Rasulullah itu diberi ibaratkan kemudahan gitu ya. Di sini kan gini, kamu boleh menangguhkan dengan terus juga dapat dibaca turji dengan memakai huruf ya pada akhirnya sebagai ganti dari hamzah. Artinya menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Mereka di sini yaitu istri-istrimu. Yang itu dari gilirannya, ya masalah gilir sini. Terus gak ada yang kamu katakan wah Nabi Muhammad itu kata Siti Aisyah cepat ya, Allah apa? Nah itu di ayat lain ya, bukan di ayat ini. Maksudnya apa? Nabi Muhammad kan seorang nabi. Jadi semua gerak-gerik nabi itu
tidak akan lepas dari Allah. Ya, pasti nanti turun wahyu gitu loh. Sama dengan Nabi ketika bulan Ramadan dia sholat malam. Akhirnya sahabat ikut semua gitu, ikut sholat. Besoknya Nabi tidak mau sholat sunnah itu. Akhirnya sahabat menunggu. Terus kata Rasulullah, kalian tadi malam nunggu saya ya? Iya ya Rasulullah, kami kira engkau mau sholat lagi. Iya, sebenarnya saya mau sholat setiap hari. Karena kalian ikut terus, takutnya nanti turun wahyu. Ya, turun wahyu lalu Allah wajibkan. Kan nanti berat nanti. Makanya Siti Aisyah itu pernah mengatakan, apapun yang dilakukan Nabi itu Allah selalu ngerespon gitu. Nabi, makanya kata Nabi gini, kalian jangan banyak nanya sesuatu yang tidak manfaat. Takutnya Allah turun wahyu malah nanti memberatkan ke kalian. Ya contohnya ya, kalau mereka ikut sholat bersama Nabi, ya padahal kan sholat sunnah Nabi. Nah nanti takutnya turun wahyu malah diwajibkan gitu loh. Jadi apa ya, seorang Nabi itu memang seperti itu. Turunnya wahyu itu sesuai yang Nabi lakukan gitu loh. Nah, atau Nabi mau ditanya. Maka seorang Nabi kan tidak boleh menjawab sesuatu dari dirinya. Maka turun wahyu. Cepat ngerespon Allah itu gitu loh maksudnya ya. Yang Bang Hanzo tadi sampaikan Siti Aisyah mengatakan bahwa Allah cepat merespon Nabi Muhammad itu secara umum apapun itu. Bahkan kadang-kadang ada orang mau bertanya belum nyampe ke rumahnya wahyu turun duluan. Yas'alunaka anil mahillah, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anzil kornain, yas'alu itu biasanya ada orang yang mau bertanya. Sebelum orang ini bertanya, wahyu turun dulu. Seakan-akan gini, Muhammad akan ada yang bertanya. Jawabannya seperti ini. Nah gitu, Allah cepat merespon gitu loh. Ya gitu maksudnya ayat itu. Bukan ayat ini, Hanzo. Ya. Lanjut. Tapi Ustadz, saya ingat nih, ada hadis memang yang selalu penista-penista agama di luar sana membawa. Mungkin Bang Hanzo tadi udah mengutip, saya ingat ini. Aisyah berkata, ya Muhammad, Robmu selalu memperlancar atau apa sih kalimatnya? Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Itu Bang Hanzo, itu karena ada banyak perempuan-perempuan yang menawarkan dirinya untuk diperistri oleh Rasulullah. Betul nggak kasusnya itu Bang Hanzo? Iya, terus nanti masih turun wahyu gitu loh. Jadi banyak perempuan menawarkan, ya Rasul peristri aku. Nah, habis itu Aisyah sebagai istrinya itu cemburu. Itu Bang, sama seperti waktu Fatimah membaca Al-Quran, istrinya Ali ya, Ustaz. Kalau Fatimah membaca ayat Al-Quran tentang istri boleh lebih dari 2, lebih dari 1, itu dia bacanya pelan-pelan. Takut Ali itu sama waktu itu Ali sadar begitu istrinya ini baca ayat itu selalu kok suaranya kecil. Ali bilang ya Ummu Habibah, ya istriku, enggak, saya nggak mau ini. Jadi itu ada anekdotal yang soal cemburu kayak gitu Bang, bukan Abang Hanzo nih sombong bener mentang-mentang Tuhannya keluar lewat selangkangan, mikirinnya selangkangan mulu, capek gue. Itu Bang Jibril gini loh. Itu gini loh ya, kan Siti Aisyah cemburu. Tapi tiba-tiba turun wahyu. Dan Allah ya pasti kan membenarkan Rasulullah gitu loh. Akhirnya Siti Aisyah, wah Allah cepat merespon kayak gitu loh. Padahal kan Siti Aisyah cemburu gitu. Iya, cemburu. Tapi turun ayat malah Allah membenarkan Rasulullah. Sedangkan Aisyah namanya cemburu. Nah itu kan turun wahyu. Nah, ibaratkan gitu. Gitu. Allah cepat merespon. Nah gitu. Padahal ayat itu bukan hanya itu saja. Allah itu apapun yang terjadi ke Rasulullah itu nanti maksudnya cepat merespon itu langsung turun wahyu nanti. Gitu loh. Untuk memecahkan masalah ini gitu loh. Nah gitu hadis itu sebenarnya. Insya Allah. Di lanjut itu ada guru kita Ustaz Tahta.
sebenarnya beliau seorang juga sudah mampu insya Allah menjawab 100 pertanyaan insya Allah bahkan lebih. Makanya saya kadang-kadang malu kalau lagi narasi tiba-tiba ada Ustadz Tahta, ada Ustadz Wafi, langsung kayak aduh nih nanti salah ngomong. Mending seperti itu. Saya lagi bahas sama Bang Dalbo dengan Oten yang ngeyel gitu, pakai perumpamaan lah akhirnya pakai perumpamaan pembuatan apa namanya sempak tetapi disalahgunakan ditambahin renda. Begitu Ustadz Tahta naik kabur Otennya, gimana cerita saya belum selesai. Saya bilang, ya Allah Ustadz Tahta antum kenapa naik sampai begitu saya. Jadi kalau Ustadz Tahta naik nih, kita nih sudah tinggal lihat saja gitu, tinggal sodakta gitu aja dah. Masya Allah, berubah tepuk dari tangan, like gitu. berubah dari kalau kita ini debat ya, tapi begitu kalau Ustadz Tahta naik wah langsung kajian bukan debat Habis. lagi. Hujahnya mereka habis, bahkan alibi mereka itu, bahkan ayat-ayat mereka itu ditentang dengan ayat-ayat kitab mereka sendiri gitu. Dan Ustadz Tahta ini hafal bener lah, beliau untuk hafal tafsir aja, untuk bisa tafsir aja 15 ilmu nggak ya yang harus dipelajari. Ada balago, ada nahwu sorof, ada bahasa Arab. Lah sekarang cuman untuk ngafalin satu Bible itu mah enteng buat beliau. Nah, beliau nggak bunyi itu. Beliau emang orangnya rendah hati. Walaupun ilmunya dengan saya tuh kama bainas sama wasumur gitu. Beliau yang sama, saya yang sumur. Tapi beliau benar-benar rendah hati kayak gitu. Bahkan kalau di satu kesempatan komal-komal, saya disuruh ngomong dulu sama beliau baru disempurnakan. Masya Allah, saling melengkapin, kalbunyan gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi nyimak di bawah sama Ustadz Tahta, contoh kayak tadi malam ya, Cak, ada yang nanya soal sumur, yang saya pikir saya udah hafal nih 2 kulah 216 liter. Ustadz Tahta kayaknya nggak buka buku, nggak ini nggak itu, langsung disebut 2 kulah 216 liter. Saya langsung mantap ustadku, menyala ustadku. Mantap. Hanzo, coba baca-baca lagi website blogspot atau ini grup WhatsApp kamu yang dari di mana coba. Subhatnya, silakan dilempar. Enggak, bukan subhat. Cuman kan bertanya aja. Nah, saya nanya ini loh, Bang Ustadz Tahta. Perbedaannya apa ini Ustadz? Dalam ini kan jujur ya, ini pertanyaan rumit sebelah ya. Cuman belum ada yang bisa menerangkan gitu loh. Ini saya comot dari koma sebelah. Ya, lipatan kaki. Di sini lipatan kaki yes, sujud antara dua ruku di antara dua sujud ya. Silakan Ustaz. Ini fikih nih. Ini fikih nih ya. Bagian fikih nih Bang Hanzo. Ini kita yang nyembah Tuhan nih, yang begini yang pertanyaannya, pertanyaan fikih. Ini kalau masih nyembah makhluk susah pahamnya, tapi kita coba ya. Silakan Ustaz. Apa? Apanya yang ditanyakan? Lipatan kaki itu Ustaz, kadang kan ada yang satu dilurusin, satu ditiban sama kaki kanan, habis itu ada yang dua-duanya tuh ke samping. Itu mazhab kalau nggak salah Ustaz. Tahiyat ya. Ya. Coba diperbesar dulu. Ada yang dilipat, ada yang ditindih kaki kanan, ada yang enggak. Itu doang. Ya, itu udah masalah karena ini kan duduk tahiyat akhir ini. Bisa rendah juga, Pak. Bisa tetap. Ini kan cuma caranya sujud duduk di antara duduk ketika tahiyat ya. Antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu beda. Kalau tahiyat akhir itu kan menutup sudah, tidak akan berdiri lagi, maka duduknya seperti itu ya.
Perbedaan kan ini masalah duduk iftiros ya. Misal duduk iftiros itu dilakukan dengan menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri menempel ke lantai. Kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Beda dengan duduk tawarruk. Ya mirip dengan duduk iftiros. Hanya saja kaki kiri tak diduduki, melainkan dijulurkan ke bawah kaki ke kaki kanan. Ya. Jadi orang sholat itu antara tahiyat awal dengan akhir itu beda. Kalau tahiyat awal itu kan masih mau berdiri lagi, sehingga duduknya tidak seperti itu. Kalau iftiros itu, kalau duduk tahiyat akhir, maka ini kan sudah menutup, tidak akan berdiri lagi salam nantinya, sehingga duduknya itu pasti ke lantai ini, ya, bokong ini, bukan lagi ke kaki. Nah ini cuma untuk membedakan dan juga mempermudah, sehingga duduknya juga beda gitu loh. Ya cuma gitu doang, tidak ada yang berbeda ini. Ini Bang Hanzo, izin menambahkan Ustaz Tata. Coba lanjut. Nah, Bang Hanzo, itu kan soal ini ya, soal apa namanya, kakinya gimana waktu ruku atau gimana ini itu. Ya nggak boleh di Islam Bang, nggak sholat Bang. tapi kalau mau nanya ritual Bang, ini Bang, saya mau nanya nih Bang, boleh dong? Ini lebih jelas, ini saya wallah penasaran nih Bang. Abang tahu komunion nggak? Komuni, ya kenapa Bang? Yang makan roti sama minum anggur itu. Anggur. Yang biskuitnya kayak gini, habis itu tuh di gelasnya nih. Saya mau nanya Bang, ini gelasnya, ini gelas apa nih Bang? Piala itu. Enggak, ini kan gelas cawane. Ini gelas apa nih Bang? Iya. Gelasnya kayak gini kan Bang ya? Enggak harus gitu. Kalau nggak ada pun nggak masalah. Oh, tapi kenapa si pendeta-pendeta ini pakai gelasnya kayak gini Bang? Itu Katolik Bang. Kalau Kristen enggak begitu. Oh, emang Katolik, emang Protestan datangnya dari mana? Nih gelasnya nih. Protestan. Iya, sejarah Martin Luther. Aduh, ada tukang lagi. Ya udah, oke Bang Jibril. Bukan udah, yang saya mau tanya. Ini gelasnya Bang. Ini gelas Osiris Bang. Ini dia minum darah Osiris nih Bang. Itu kenapa Bang punya ide-ide pagan sekali Bang? Ya itu kebetulan aja. Kebetulan. Siap. Enggak, kalau di kita di gereja saya enggak pakai piala-piala begitu. Oh enggak ya. Oke. Coba begini dulu Bang Jibril. Ini coba dibesarin barusan itu. Bang Hanjo. Saya. Iya. Bang Hanjo yang barusan itu. Coba yang gambar itu tak? Iya. Nah, ini kalau Islam pasti paham ya. Antara duduk yang atas dengan yang bawah ini, ketika mau berdiri lagi lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang bawah. Salah. Yang mana? Kalau berdiri aja. Sama aja sih. Enggak, kalau orang itu sholat. Enggak, yang oh iya. Yang duluan kan yang atas kan Ustaz. Kalau yang akhir yang bawah kan. Paham. Nah iya makanya. Jadi yang atas itu tahiyat yang awal. Yang bawah itu tahiyat akhir, menutup sudah, tidak akan berdiri lagi gitu. Iya. Nah, di atas ini masih duduk di kaki. Berarti ini kalau orang terbiasa jadi sholat, itu cuma tata cara aja ya, cara aja kan. Bukan cuma tata cara untuk membedakan lagi. Jadi orang Islam itu tahu, oh ini tahiyat awal misalnya ya. Kita baru datang ke masjid. Lalu orang sholat pas duduk seperti itu. Kita tahu, oh ini tahiyat awal apa tahiyat akhir. Dari duduknya tahu kita gitu loh. Ya. Nah itulah Islam kayak gitu. Dan itu sanatnya dua-duanya ke Rasulullah juga, nyambung ke Rasulullah ya Ustaz ya? Ya memang iya, memang gitu. Mantap gitu. Ini yang minum darah nih gimana nih antum? lanjut. Dong minum darah.
Yang nggak boleh nggak Ngomong-ngomong sholat. darah, Yang nggak boleh nggak minum nggak ngomong-ngomong sholat. darah, Bang Jibril, aku jadi ingat ada hadis yang darah bekam Nabi diminum itu, Bang. Ya, ke situ lagi. Itu nggak boleh, Lah, Bang haram. ngomong darah. Haram. Karena Katanya- kasus itu diharamkan. Iya, itu hadis. Itu asbabun Bukan nuzulnya ya, Bang Nabi ya. melarangnya hadis itu. Lu kenapa kamu minum gitu? Tapi katanya efek dari minum itu nggak disentuh api neraka, betul nggak, Ustadz? Nah, hadis seperti itu juga banyak. Bahkan ada hadis orang yang menyentuh kulitnya dengan Rasulullah haram api neraka itu. Makanya kan pernah kan ada hadis gini, Rasulullah itu ibaratkan akhir-akhir dari kehidupan beliau. Pidato itu ceramah di depan para sahabat. Wahai sahabatku, barang siapa kalau ada yang salah kepadaku akan kumaafkan semuanya. Terus kalau saya ada salah, tolong dimaafkan. Bahkan kalau kalian tidak mau memaafkan, marilah balas sekarang. Akhirnya ada orang yang datang ke atas, saya ya Rasulullah. Ya terus kamu gimana? Engkau ya Rasulullah pernah salah ke saya. Terus gimana? Ya saya mau balas ya Rasulullah. Ya sudah, salahku gimana? Engkau pernah mendorongku waktu pertama. Diminta kisas ya, diminta kisas ya. Iya. Akhirnya terus kamu mau gimana? Saya mau balas ya Rasulullah. Ya sudah, silakan balas. Tapi saat itu saya tidak pakai baju. Terus maunya kamu gimana? Ya sampean juga buka bajunya. Karena saat itu aku tidak pakai baju. Pas Rasulullah buka, ya depannya itu bukan malah membalas, dipeluk mana. Akhirnya sahabat, loh gimana orang ini itu? Terus Rasulullah mengatakan, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya tidak mungkin membalasnya. Terus apa yang kamu lakukan sekarang ini? Saya pernah mendengar kalau kulitnya engkau menyentuh kulitnya siapapun itu, maka api neraka tidak akan kena ke haram api neraka ke orang itu. Makanya saya pingin ya Rasulullah, kulitku menyentuh kulitnya engkau gitu. Nah, jadi hadis-hadis seperti itu sama kayak tadi itu. Sebenarnya hadis seperti ini menceritakan begitu besar keistimewaannya Rasulullah itu gitu loh. Cuma beliau tidak mau terlalu menggembor-gemborkan. Ya takutnya apa? Nanti malah dikultuskan sebagaimana umatnya Isa dulunya. Malah dituhankan kayak gitu itu. Gitu. Nah, jadi semua hadis itu Bang Hanso ya, ada keterangannya, ada penjelasannya. Gitu. Tidak bisa orang mau mencari kesalahan atau apapun, kalau cuma baca teks itu pasti salah paham. Untungnya ada syarahnya gitu ya. Cara itu penjelasan yang begitu panjang gitu. Oke, lanjut. Tapi Masya Allah di Islam Bang Anzo, kodrat itu kita jelas Bang Anzo, kodrat nih. Tuhan, pencipta, ciptaan gitu Bang Anzo. Bukan Tuhan yang ke manusia-manusiaan atau manusia yang ke Tuhan-Tuhanan. Itu transgender Bang. Jadi kodratnya laki-laki Bang. Kalau mau dipakein rok, mau dipakein makeup, mau dipotong, mau ini, mau itu, tetap laki-laki Bang kodratnya. Kodratnya memang udah laki-laki gitu. Sama Tuhan. Nggak bisa mau kayak gimana juga tetap aja Tuhan pencipta gitu loh, nggak bukan Tuhan transgender gitu loh, Tuhan yang bisa ke orang-orangan. Kodratnya jelas Bang. Jadi itu tadi balik lagi soal ke darah Rasulullah habis itu. Iya, beliau memang orang terpilih gitu, a chosen one. Al-Mustafa, Ar-Rijalu Al-Mustafa minallah. Jadi gini, saya yang Al-Fakir nih, saya pakai bahasa Al-Fakir deh, karena ada Ustadz Tahta. Dan memang saya Al-Fakir, artinya yang miskin ilmu, sedikit ilmu. Coba nambahin sedikit tentang bagaimana sangat memuliakannya umat Islam kepada Rasulullah, tetapi tetap tidak membuat Rasulullah sebagai Tuhan. Jadi gini, kita nih umat Islam, terutama para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah, musibah yang terbesar buat mereka bukan hilangnya nyawa mereka.
bukannya terpotongnya anggota tubuh mereka. Bukannya mereka harus terluka karena menjadi tameng buat badan Rasulullah di dalam kital. Kital itu perang. Tetapi musibah terbesar bagi mereka adalah ketika Rasulullah itu Allah angkat, Allah wafatkan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Rasulullah. Ketika ada Rasulullah, mereka tenang bersama Rasulullah. Mereka bisa bertanya apapun. Tapi ketika Rasulullah nggak ada, mereka sudah nggak ada. Bahkan Al-Kisah Bilal, sang muazin Rasulullah itu, ketika azan lagi, ketika Rasulullah wafat, beliau nggak mau azan. Beliau mau azan ketika cucunda Hasan Husain itu merayu Bilal untuk azan. Nah, ketika sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah, azan terhenti. Seluruh yang mendengar itu nangis gitu. Teringat Rasulullah. Tetapi teman-temanku, kalian yang di bawah maupun di atas yang bukan muslim, bahwasannya secinta-cintanya kami ini kepada Rasulullah, secinta-cintanya sahabat kepada Rasulullah, jadi kami tidak pernah menuhankan Rasulullah, nggak pernah. Tapi kami memang hidup kami itu ngikutin Rasulullah. Semua yang Rasulullah lakukan, kami lakukan. Dan semua sudah melalui kajian. Basah air mata saya basah. Jadi kecintaan kami kepada Rasulullah ini melewati segalanya, kecuali kecintaan kami kepada Allah. Dan kami tidak pernah menempatkan utusan itu sebagai Rob, dan tidak pernah menempatkan Rob itu sebagai utusan. Di sini luar biasanya Islam. Sehingga kalau orang bilang, kenapa kok kemudian begitu jatuh ke pelukan Islam kok langsung nyelam? Karena memang di sini keistimewaannya. Semua jelas terang benderang antara al-haq dan batil. Antara Tuhan dengan utusannya, antara manusia dengan manusia, bahkan antara manusia yang beriman dengan tak beriman, bahkan antara Rasul dengan manusia biasa. Makanya pengertian ar-Rasul adalah ar-rijal al-mustafa minallah. Jadi bukan laki-laki biasa, tapi laki-laki yang terpilih dari Allah. Allah yang memilih sendiri. Itu pengertian Rasul. Kalau Rasulullah Muhammad SAW adalah yang terpilih dari yang terpilih. Artinya banyak laki-laki terpilih yang menjadi Rasul, dan yang terbaik adalah Rasulullah. Jadi sangat pantas ketika Allah itu memberikan kesempurnaan agama ini kepada Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah. Dan sangat pantas bagi para sahabat, musibah terbesar dalam hidup mereka adalah wafatnya Rasulullah. Dan musibah terbesar bagi kita umat Islam adalah ketika kita sudah jauh dari Rasulullah, ketika kita sudah jauh dari sunnahnya, ketika kita sudah tidak bisa menghormati ulama-ulama yang menjadi penerus dari dakwah Rasulullah, al-ulama warasyatul anbiya. Itu yang musibah buat kita. Bukan musibah apa, itu yang musibah kayak gitu. Ya kurang lebihnya memang dalam Islam itu sangat-sangat jelas gitu. Diteruskan saja. Saya nggak bisa berkata-kata, mata saya basah. Siap, saya sapa dulu nih Bang Moto, Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Moto, biar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz semuanya, Masya Allah. Biar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mau nyambung apa yang dikatakan abangku Muhammad ya, bahwa musibah terbesar ditinggal Rasulullah. Sampai Sayyidina Umar itu dari sedihnya tidak percaya Rasulullah wafat gitu. Sampai siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan kutebas lehernya. Dari kagetnya dia tidak mungkin gitu loh, tidak percaya seakan-akan. Dari kagetnya akhirnya Abu Bakar, siapapun tidak bisa mencegah Umar itu dari sangat kehilangan gitu loh. Akhirnya Abu Bakar membacakan ayat ya, surat Ali Imran 144 ini. Wahai Abu Bakar, jangan seperti itu. Kamu lupa ya dengan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Nah, di sini gini, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul.
Maksudnya apa? Rasul itu kalau sudah selesai tugasnya ya wafat. Musa selesai ya wafat. Ya seperti itu Rasulullah Umar. Wong ada ayatnya sudah. Akhirnya Umar, iya ya. Saya tidak mengira, lupa ke ayat itu. Bahwa sebesar apapun cintanya kita ke Rasulullah, dia cuma seorang Rasul yang sudah berlalu seperti Rasul-Rasul lainnya. Kalau tugasnya selesai, ya sudah, wafat. Cuma alhamdulillah untuk umat Islam itu ditinggal Rasulullah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kita ditinggal Rasulullah dalam keadaan sempurna agama ini. Makanya pernah Rasulullah itu gini ke sahabat, wahai sahabatku, kalau aku hidup selamanya itu baik untuk kamu. Bahkan andaikan aku wafat sekarang, itu juga baik untuk kamu. Akhirnya sahabat penasaran. Ya Rasulullah, kalau engkau masih hidup, ya memang manfaat untuk kami senang. Tapi ketika engkau wafat kok manfaat juga kepada kami, gimana maksudnya? Maksudnya kalau aku masih hidup kan enak. Ada masalah apa-apa kalian bertanya kepadaku. Terus kalau dan kita masih bisa ya kajian-kajian ilmu, punya masalah bertanya kepada aku. Tapi ketika aku wafat pun tetap baik untuk kamu. Maksudnya apa? Saat itu aku dekat kepada Allah. Ketika aku melihat engkau berdosa, langsung aku minta maafkan ke Allah. Ya Allah, itu umatku, gitu. Nah, kan luar biasa kan ya. Rasulullah tidak pernah lupa ke kita itu. Rasulullah hidup, bahagia para sahabat. Ketika Rasulullah wafat pun kata Rasulullah, manfaat besar masih. Jangan dianggap Rasulullah wafat putus, sudah enggak. Justru kata Rasulullah, justru kalau aku wafat, aku lebih dekat kepada Allah. Ketika melihat engkau berbuat salah, aku langsung bacakan istighfar untuk kalian. Gitu. Akhirnya sahabat tenang gitu deh. Nah, banyak kisah-kisah kayak gitu itu. Gitu. Lanjut. Malah kajian nanti. Ada satu cerita. Bang Hanzo nih masih monitor nggak nih Bang Hanzo? Jut. Ada nih satu cerita nih Bang. Jadi ini Ustadz Tata bisa luruskan nih kalau saya sesat nih. Kalau saya tiba-tiba kayak Hanzo nih. Ada narasi di mana di periwayatan di mana Rasulullah sebelum meninggal, malaikat pencabut nyawa itu datang sama Jibril. Habis itu begitu sebelum dicabut, malaikat pencabut nyawanya memalingkan wajahnya. Rasulullah bertanya, kenapa? Apakah meninggal itu sakit? Malaikat pencabut nyawanya, oh iya sakit. Semua orang yang merasakan mati itu akan merasakan seperti nyawanya itu waktu ditarik itu akan merasakan seperti badannya dikuliti. Nyawanya dicabut dari badan lahiriahnya itu akan sakitnya akan seperti kulit yang dikuliti, yang ditarik. Dan tebak Rasulullah saking sayangnya sama kita, sama umatnya. Rasulullah bertanya, apakah semua orang, apakah umatku akan merasakan hal yang sama? Malaikat pencabut nyawanya bilang, semua yang hidup akan merasakan hal yang sama. Tapi gak usah khawatir ya Rasulullah, aku akan menariknya dengan cepat, jadi kau tidak sempat merasakannya. Rasulullah bilang, bisa gak semua umatku rasa sakitnya dikasih ke aku sekarang, jadi umatku gak bisa ngerasain. Malaikat bilang enggak bisa. Semua harus merasakan. Kami ini umat yang dirindukan oleh Rasulnya, Bang Hanzo. Jadi Nabi itu merindukan kami, sama seperti kami merindukan beliau. Tapi tetap Bang, kodratnya kami tidak menuhankannya. Kami menempatkan posisi beliau setinggi-tingginya yang boleh, yang bisa. Tapi tetap kodratnya beliau itu Rasulullah. Itu yang tadi saya bilang Bang. Ya, tetap pada kodratnya. Gitu loh. Kalau nggak ada beliau, saya tersesat sekarang.
Kalau nggak ada beliau, saya mungkin seperti Bang Hanzo, ngikutin pagan-pagan Romawi yang minum anggur Tuhannya. Habis itu di rumah saya ada berhala. Saya memohon kepada makhluk, bukan penciptanya. Mungkin kalau nggak ada beliau ya, saya mungkin tersesat. Itu sih. Nah, kisah-kisah kayak gitu, makanya saya itu heran gitu loh. Padahal Rasulullah sangat sedih kalau masih ada umatnya ke neraka misalnya. Sangat sedih beliau. Beliau ingin ke surga semua. Makanya selalu ingat gitu. Makanya ketika saya membaca, kok bisa ya Yesus ini padahal dengan darah dia menyelamatkan manusia. Kok dia melarikan diri malah sembunyi. Padahal Rasulullah apapun dia lakukan demi umatnya. Asalkan umatnya masuk surga gitu. Tapi ini enggak. Katanya Yesus itu dengan darahnya untuk menebus dosa. Tapi malah dia sembunyi gitu. Melarikan diri. Ya Bapak, biarlah cawan ini. Makanya saya kalau baca kayak gitu itu ingat ke Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah begitu sayang ke kita. Apapun umati. Apapun mau dia lakukan gitu loh. Demi umatnya. Nah kalau baca Bible malah melarikan diri, ya, tidak mau tanggung jawab. Enggak. Loh, jangan lari dengan dosamu, dengan darahmu akan ditebus. Enggak mau kayak gitu loh. Kayak gitu kan. Ini Bang Moto bilang di bawah umati yang kalimat terakhir ya, umatku. Bukannya malah mikirin diri sendiri kayak Eli Sabahtani, enggak Ustaz? Ya, umat. Ya Rasulullah ya Habibullah. Rasulullah tuh keren tuh mikirin umatku, bukan Eli lama sabakhtani. Mikir gitu. Ini kita bahas Rasulullah itu, dada saya nggak berhenti sesak, mata saya nggak berhenti basah. Ini Bang Muhammad, saya selalu kadang-kadang kalau kita lagi debat-debat ya, ini saya langsung ke realita aja. Kadang-kadang kita debat-debat kayak gini atau lagi diskusi, terus tiba-tiba ada kafir-kafir di luar sana yang coba mancing emosi saya, dan saya tuh kepancing, masih kadang-kadang tuh kepancing, masih dengan emosi, dengan itu saya kadang-kadang berpikir setelah saya emosi dan begitu saya sadar saya emosi, itu saya langsung berpikir, ini kalau Nabi Muhammad ngelihat saya atau ngelihat umatnya seperti ini, dia bangga atau kecewa ya? Saya takut itu aja sih, takutnya. Ya sama orang tua aja saya takut ngecewain orang tua, apalagi sama beliau gitu loh. Kadang-kadang berpikirnya kalau dia lihat tadi gue emosi kayak gitu, jangan sampai dia kecewa. Makanya kadang-kadang kalau diskusi kayak gini mesti sabar. Kita mesti nunjukin kita tuh umatnya gitu loh, enggak. Kita bukan umat Romawi yang gantung-gantung Tuhan. Kita umatnya Nabi Muhammad yang datang ke sini untuk dengan sabar, dengan ini, dengan itu. Gini, teman-teman di luar Islam, kalau mau dipanggil oten nggak oke lah orang Kristen lah. Dan juga yang mungkin masih ateis gitu. Pernah nggak kalian semua itu melihat orang baca kitab sucinya sambil nangis? Kalau dalam Islam itu sering, bahkan saya sendiri itu sering nangis. Bahkan saya pernah itu tidak boleh mengimami sholat tarawih karena di isyaknya saya nangis. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus pernahkah kalian itu melihat orang berkisah tentang Rasulnya itu kemudian menangis? Kalau dari sini saja sudah kita bisa lihat bagaimana tentang Islam dan Rasulnya itu bisa menyentuh hati. Seperti itu. Kalau kita mau ngelihat secara umum saja ya, tentang kitab suci pula, pernahkah kalian menerima pernahkah kalian itu melihat umat-umat di luar sana yang hafal Al-Quran, hafal kitab sucinya, sedangkan umat Islam itu banyak yang hafal, termasuk anak saya itu adalah hafizoh. Komen Bang Moto, saya nangis baca Amsal. Ya, siapa?
Baca Amsal nangis? Ini Bang Ya, Bang Moto. saya nangis baca Amsal, baca Yeskiel, ya Allah, kok kitab suci kayak gini banget gitu. Kirain dengan penuh penghayatan ya Blender. Blender langsung ngungkat itu semalam. Memang yang sungguh aneh tapi nyata, di dunia ini tidak adalah penghafal kitab sucinya, tidak ada yang terbanyak melainkan umat Islam itu. Bahkan anak saya itu menghafal dengan mudah gitu. Yang dulu saya pikir itu nggak ada kerjaannya orang Islam ngafalin itu gitu. Ternyata nyaman gitu. Saya sendiri kalau ngafalin Ar-Rahman itu nyaman gitu. Jadi lantunan-lantunan penuh emosional itu alhamdulillah gitu. Bukan sebuah kidung, bukan sebuah mantra, tapi memang benar-benar jelek ke hati gitu. Cobalah perhatikan pendeta mana yang benar-benar menangis sampai tidak bisa berbicara ketika membaca tentang Injilnya, tentang kisah Yesus. Terus pendeta mana yang hafal Injil itu seluruhnya, bahkan dari bahasa aslinya. Oke lah, mau Yunani kayak mau bahasa Ibrani kayak, saya rasa bingung. Tapi kalau kita umat Islam nih, bahasa Al-Qur'annya satu, bahasa induk yang merupakan bahasa keseharian dari nabinya, yaitu Nabi Muhammad, bahasa Arab. Dan kita tidak kesulitan untuk bisa berbahasa Arab. Paling dialek-dialek sedikit saja, kayak saya bilang ro mungkin agak cadel karena saya orang Chinese kayak gitu. Jadi memang sungguh aneh bagaimana anak kecil belum balik, belum usia dewasa, belum ngerti lawan jenis, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Sungguh satu keanehan. Kalau kita mau berpikir logika, yang dihafal ini bukan adalah kidung yang biasa, bukan tulisan yang biasa, bukan syair yang biasa, tetapi ini di atas itu semua merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang langsung diturunkan oleh Yang Maha Kuasa dengan konteks dan teks yang sangat sempurna dan mudah untuk dihafal oleh manusia. Allahu Akbar. Coba tantangan saya, silahkan adakan survei. Terserah mau dari 5 juta umat Kristiani, silahkan berapa persen yang bisa hafal. Dan Anda boleh cari umat Islam tuh dari gak usah 5 juta, 1 juta saja. Berapa yang hafal Quran? Minimal juz ammah. Kan kayak gitu. Minimal kayak gitu. Lengkap dengan arti dan bahasa Arabnya. Kayak gitu. Bahkan kalau di Askar Koni dengan gerakan. Jadi kalau bilang Allah itu ke atas, Allah Akbar Maha Besar, dibuka tangannya. Alhamdulillah tangan ke dada kayak gitu. Jadi mereka hafal dengan gerakannya, dengan kode-kodenya, dengan isyaratnya. Allah Karim. Anak-anak saya semuanya itu bergerak di dalam di dakwah Quran. Termasuk saya, istri-istri saya semua. Semua kita nih keluarga dai. Sesuai dengan doa saya ingin seluruh keluarga dan keturunan saya nih sampai yang terakhir adalah penegak agama Islam. Moga-moga Allah ijabah. Amin, amin. Allahumma amin. Abang-abangku, statusku di sini, saya izin undur diri hari Senin jam 11:30, masih perlu nyangkul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.